Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Purbaya. Saya akan mempresentasikan hasil analisis data produksi ikan global tahun 2022. Analisis ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dataset yang bersumber dari FAO atau Food and Agriculture Organization. Analisis kode program. Pada slide ini saya akan menjelaskan tujuan dan struktur dari program yang saya buat. Tujuan membuat kode ada 5 poin utama. Pertama, membaca dan membersihkan data dari file CSV. Yang kedua, menghitung statistik deskriptif produksi ikan dunia. Ketiga, mengklasifikasikan negara berdasarkan tingkat produksinya. Yang keempat, menganalisis distribusi produksi per benua. Dan yang terakhir, menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik. Untuk struktur file, saya membuat dua program Python, analysis.py sebagai program utama dengan analisis lengkap, analysis_lanjutan.py untuk analisis yang lebih detail. Library yang digunakan antara lain Pandas dan NumPy untuk mengolah dan memanipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data. Di sini struktur program. Pada slide ini saya akan menjelaskan alur kerja dari program analysis.py yang terdiri dari 8 tahapan. Load dan clean data. Membaca file CSV, mengganti nilai titik-titik dengan NaN dan mengkonversi tipe data menjadi float. 2. Statistik deskriptif. Menghitung total produksi rata-rata median, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Top dan bottom 10 negara. Menampilkan 10 negara dengan produksi terbesar dan terkecil. Analisis konsentrasi. Melihat seberapa besar kontribusi 5 dan 10 negara teratas terhadap produksi dunia. Klasifikasi produksi. Mengelompokkan negara ke dalam 5 kategori dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Analisis per benua. Menghitung total produksi dan mencari negara teratas di setiap benua. Visualisasi 1. Mengekspor grafik ke file analysis_ikan_1 PNG. Visualisasi 2. Mengekspor grafik file analisis ikan 2 PNG. Kedelapan tahapan ini berjalan secara berurutan dari awal hingga akhir. Di sini fitur analisis data. Pada slide ini saya akan memaparkan fitur-fitur yang ada dalam analisis data utama. Pertama, data cleaning. Di sini saya menangani data yang hilang atau missing values, mengkonversi tipe data ke float, dan menghapus data yang tidak valid sehingga data siap untuk dianalisis. Kedua, statistik deskriptif. Dari hasil perhitungan, total produksi ikan dunia mencapai 235 juta ton. Rata-rata produksi per negara adalah 1,3 juta ton. Negara dengan produksi tertinggi adalah Cina dengan 88,5 juta ton. Sedangkan yang terendah adalah Aruba dengan hanya 173,5 ton. Ketiga, top dan bottom 10 negara. Kita bisa melihat 10 negara penghasil terbesar dan 10 negara penghasil terkecil yang dirusun berdasarkan tonnase. Keempat, klasifikasi produksi. Negara-negara dikelompokkan menjadi 5 kategori. Sangat tinggi 10 juta ton, hanya 3 negara. Dan 1-10 juta ton, hanya 20 negara. 100.000 sampai 1 juta ton, ada 54 negara. 10 sampai 100.000 ton, ada 63 negara. Ini yang sangat rendah 10.000 ton, cuman ada 45 negara. Dari sini terlihat bahwa sebagian besar negara berada di kategori rendah hingga sangat rendah. Sini fitur analisis lanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari program analisis lanjutan yang memperdalam analisis dengan membandingkan performa produksi antar benua. Rata-rata produksi per benua, Asia
memimpin dengan rata-rata 3.981.228 ton per negara, yang merupakan tertinggi di dunia. Sementara Oseania memiliki rata-rata terendah, hanya 96.514 ton per negara. Top 5 produsen per benua. Asia ada Cina, Indonesia, India, Vietnam, dan Thailand. Dan di Amerika ada Peru, Amerika Serikat, Brazil, Chili, dan Argentina. Di Eropa ada Rusia, Norwegia, Islandia, Spanyol, dan Denmark. Di Afrika ada Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, Maroko, Angola, dan yang terakhir di Oseania ada Selandia Baru, Australia, Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon. Dari data ini terlihat bahwa setiap benua memiliki negara unggulannya masing-masing. Di sini kontribusi dan distribusi benua. Berikutnya saya akan membahas kontribusi dan distribusi produksi antar benua. Persentase kontribusi benua. Asia mendominasi dengan 70,1% dari total produksi ikan dunia. Lebih dari 7 kali lipat kontribusi benua lainnya. Amerika menyumbang 10,1%, Eropa hanya menyumbang 7,4%, Afrika 5,1%, dan Oseania hanya 0,7%. Ketimbangan ini sangat tinggi dan mencerminkan konsentrasi industri perikanan yang sangat besar di kawasan Asia. Jumlah negara per benua. Afrika memiliki 48 negara, tetapi kontribusinya hanya 5,1%. Asia 40 negara dengan kontribusi 70,1%. Eropa 38 negara. Amerika 37 negara. Oseania 17 negara paling sedikit. Ini menunjukkan bahwa jumlah negara tidak menjamin produksi yang tinggi. 7. Teknik Python yang digunakan. Pada slide ini saya akan menjelaskan teknik-teknik Python yang saya gunakan dalam program. Pertama, data manipulation dengan pandas. read_csv ini untuk membaca file CSV. Lalu replace dan astype untuk membersihkan data. Lalu dropna untuk menghapus data hilang, dan groupy untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori. Kedua, data analisis dengan NumPy, mean, median, dan sum untuk statistik deskriptif. Near guess dan smallest untuk mencari nilai terbesar dan terkecil. Ketiga, visualisasi dengan Matplotlib dan Seabird. plt.bar untuk bar chart horizontal, plt.his untuk histogram, plt.pie untuk pie chart, sns.boxplot untuk boxplot, plt.scatter untuk scatter plot. Total ada 10 visualisasi yang tersimpan dalam 3 file PNG. Untuk struktur kode saya menggunakan fungsi seperti kategori ikan _produksi untuk error heading serta list dan dictionary untuk mapping data benua. Di sini saya menampilkan output visualisasi dan dataset. Pada slide ini saya akan menunjukkan bahwa hasil visualisasi dan struktur dataset yang digunakan dataset FAO memiliki struktur sebagai berikut. Kolom country name dengan tipe data string, contoh Indonesia. Kolom 2022 dengan tipe data float, contoh 22.032.424 ton. Total ada 217 negara dalam dataset, tetapi setelah proses cleaning hanya 185 data yang valid. Artinya ada 32 data yang hilang dan harus dihapus. Variabel turunan yang dihasilkan dari analisis ini antara lain: 1. Kategori produksi 5 level, rata-rata produksi per benua, persentase kontribusi per benua, peringkat produksi setiap negara. Untuk visualisasi, di sini analisis _ikan_1.png berisi 4 grafik, top 10 negara, histogram distribusi, pie chart benua, dan box plot. Lalu analisis ikan yang kedua berisi 2 grafik,
kategori produksi dan scatter plot ranking. Lalu analisis lanjutan berisi 4 grafik, rata-rata benua, pie chart, box plot, dan scatter plot. Total ada 10 visualisasi yang siap digunakan untuk presentasi dan laporan. Dan di sini ada kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari analisis yang dilakukan. Kesimpulan 1. Asia mendominasi produksi ikan dunia dengan kontribusi lebih dari 70%, dipimpin oleh Cina, Indonesia, dan India. 2. Ketimbangan produksi sangat tinggi dengan nilai Gini koefisien sebesar 0,75. Artinya hanya 10 negara yang menguasai 75% produksi dunia. 3. Potensi besar masih belum tergarap, terutama di Afrika yang memiliki 48 negara tetapi hanya menyumbang 5,1%. Dan Oseania dengan 17 negara hanya menyumbang 0,7%. 4. Program berhasil dibuat dengan 2 file Python, 3 file grafik, 10 visualisasi, dan analisis statistik yang lengkap. Saran pengembangan ke depan. Tambahkan data historis untuk menganalisis tren produksi dari tahun ke tahun. Bandingkan produksi ikan dengan data populasi dan menghitung produksi per kapita. Buat dashboard interaktif menggunakan Streamlit atau Plotly agar analisis lebih menarik dan mudah diakses.